Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kembali kita ada dalam ibadah Raya Minggu, lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing. Dan kita bersyukur karena hari ini adalah hari yang sudah Tuhan jadikan. Dan kita percaya saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan jadikan itu sungguh teramat baik. Haleluya. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari siapkan hati kita bersama-sama. Karena hari ini kita di rumah kita masing-masing akan mengalami kuasa, mengalami lawatan Tuhan, dan mengalami jamahan Tuhan di rumah kita masing-masing. Karena itu umat Tuhan, siapkan hati kita. Kita mau datang memuji, menyembah Tuhan. Sebab Dia Allah yang besar, Dia Allah yang luar biasa. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih karena anugerah-Mu, karena kasih setia Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami bersyukur karena kami tahu kalau hari-hari yang kami lalui itu semua karena anugerah dan perkenanan Tuhan. Dan tiba saat yang indah bagi setiap kami berkumpul di rumah kami masing-masing untuk datang menyembah-Mu, untuk datang memuji-Mu, untuk datang meninggikan nama-Mu. Karena itu kami mau tahbiskan ibadah yang penuh dengan lawatan Tuhan, ibadah di rumah kami masing-masing, di dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan, kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Mari umat Tuhan, di rumahmu masing-masing kita mau datang kembali menyembah Tuhan. Secara khusus saya akan memimpin setiap umat Tuhan dalam pujian penyembahan. Sebab inilah yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Engkau hadir di rumah kami. Katakan pujian ini saudara. Berdiam di dalam rumah-Mu, amin. Satu hal yang ku pinta, katakan sama-sama. Menikmati bait-Mu Tuhan. Katakan satu hal yang kami rindu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam Tuhan, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu. Katakan lebih baik. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, di rumahmu masing-masing kita angkat pujian ini. Satu hal yang kami rindu ya Tuhan, biarlah kami berdiam di altar kudus-Mu. Haleluya.
bintang. Yes Lord. Sama-sama angkat pujian, katakan lebih baik. Lebih baik satu hari daripada Tuhan. Ya Yesus, 1000 hari di tempatnya. Katakan kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari umat Tuhan di rumahmu masing-masing katakan lebih baik satu hari. Lebih baik, benar Tuhan. Lebih baik kami diam di altar kudus Tuhan. Lebih baik kami diam di pelataran-Mu ya Allah, daripada 1000 hari di tempatnya. Katakan sama-sama, kami mau memuji, menyembah Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Biar musik main dengan sangat lembut. Setiap kita angkat pujian penyembahan kepada Tuhan. Lebih, ini yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Haleluya. Di pelataran daripada 1000 hari. Yes, Lord. Kami mau memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Angkat sembahan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus Tuhan. Glory bagi-Mu. Mari umat Tuhan menyembah Dia saja yang kudus. Oh, haleluya. Glory bagi-Mu Yesus. Angkat pujian-Mu kepada Tuhan yang disembah, yang dipuja. Haleluya. Oh, oh, oh. Glory bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu Tuhan. Kami angkat pujian kami angkat penyembahan kami. Yesus, 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 Kau layak terima pujian, Engkau layak terima pujian. Haleluya, haleluya. Oh, kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Selama-lamanya kami sembah Kau. Glory. Haleluya. Biarlah hati kami menaikkan pujian kepada-Mu, sebab Engkau yang layak terima pujian Tuhan. Lebih dalam
Engkau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Katakan lebih dalam, lebih dalam lagi ku cinta Kau Allahku, ku mengasihimu. Lebih sungguh lagi, katakan lebih dalam, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi mengasihi Yesus, ku mengasihi. Mari jemaat Tuhan katakan lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi kami mencintai Engkau Yesus, ku mengasihi. Mari jemaat Tuhan, lebih sungguh lagi kami mau katakan lebih dalam, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Biar jemaat Tuhan saja katakan pujian ini. Lebih dalam lagi kami mengasihimu ya Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, oh, ku mengasihimu, mengasihimu, ku mengasihimu. Haleluya. Biarlah pujian ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Sebab biarlah ini boleh menjadi kerinduan kami untuk selalu dekat dan lekat dengan Tuhan. Kami rindu membuka hati kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Amin saudaraku. Karena itu kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan rekan saya Pendeta Guntur Karamoy akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena itu sebelum kita belajar kembali mendengarkan firman Tuhan kembali di rumah Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita mau angkat Alkitab kita. Kita mau menyatakan pengakuan iman kita bersama-sama. Katakan sesuai dengan kesaksian Alkitab ini,
Aku percaya Allah Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Sama-sama katakan amin. Shalom Jemaat Glow Bandung yang diberkati oleh Tuhan. Sukacita bagi saya dapat berjumpa kembali, sukacita bagi saya dapat beribadah bersama-sama, dan sukacita serta kehormatan bagi saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah yang penuh dengan berkat ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, sebab Tuhan sudah menjadi pemelihara di dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur karena kita tahu bahwa hari ini Tuhan juga kembali akan memberkati kita dalam hadirat-Nya. Ada firman Tuhan, ada suara Tuhan yang akan meneguhkan kita, membimbing kita, dan juga membawa kita kepada pengharapan yang pasti bahwa segala yang baik tersedia di dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan dan kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur untuk hadirat Tuhan dimanapun kami berada pada saat ini. Dan kami percaya hari ini ketika firman Tuhan disampaikan, Tuhan akan berbicara kepada kami, akan meneguhkan kami, membimbing kami, dan membawa kami melihat pada kepastian pengharapan akan janji firman-Mu. Dan kami memohon hikmat dari Tuhan serta kemampuan dari Tuhan, sehingga kami bukan hanya memahaminya, tetapi kami akan hidup di dalam segala kehendak Tuhan melalui kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita melihat kitab Filipi pasal yang keempat, ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Dikatakan, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan yang kita jalani, sangatlah penting bagi kita mengetahui kapasitas diri kita masing-masing. Sekali lagi, saya katakan, dalam kehidupan yang kita jalani, sangatlah penting bagi kita mengetahui kapasitas diri kita masing-masing. Apakah kapasitas itu? Kapasitas itu sama artinya dengan kemampuan. Kita harus mengetahui kapasitas diri kita, itu artinya kita harus mengetahui kemampuan kita. Kemampuan kita untuk menerima sesuatu, kemampuan bagi kita untuk melakukan sesuatu, kemampuan bagi kita untuk menanggung sesuatu, kemampuan bagi kita untuk menghadapi situasi tertentu. Ini penting untuk kita ketahui, sebab mengetahui kapasitas diri kita ini bisa menentukan banyak hal bagi masa depan kita. Ini bisa menentukan menang atau kalahnya kita. Ini menentukan bahagia atau tidaknya kehidupan kita. Ini menentukan sukses atau gagalnya kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengetahui kapasitas diri kita itu sangat penting dalam perjalanan kehidupan kita. Dan pertanyaannya adalah, seberapa besar kapasitas Bapak Ibu Saudara sekalian? Seberapa besar kapasitas masing-masing Bapak Ibu Saudara sekalian? Dan kalau saya bertanya seperti itu, biasanya kita sulit untuk menjawab. Kalau ditanya seberapa besar kapasitas kita, maka biasanya kita sulit untuk menjawab. Memang betul, kita memang terbatas memahami kapasitas diri kita sendiri bahkan. Kenapa kita terbatas? Karena kita suka membatasi diri kita sendiri. Ketika kita kurang paham tentang kapasitas kita, dan tanpa kita sadari kita sudah membatasi diri kita, ini yang membuat kita tidak mengerti bahwa ternyata kapasitas diri kita itu sangat penting dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
kita harus mengetahui kapasitas diri kita masing-masing. Dan pada khotbah hari ini, kita akan belajar salah satu saja kapasitas yang harus kita ketahui dan kita miliki. Ini sifatnya adalah wajib atau harus. Kita harus tahu dan juga kita harus miliki. Ada kapasitas-kapasitas tertentu yang mungkin tidak harus kita ketahui dan tidak harus kita miliki. Tetapi salah satu yang penting adalah kapasitas kepuasan diri. Sekali lagi, kapasitas kepuasan diri. Bagaimana caranya kita bisa memiliki kapasitas kepuasan diri ini? Kalau tadi Pak Pendeta bilang bahwa ini penting, bagaimana caranya saya bisa memiliki kapasitas ini atau kemampuan ini? Maka jawaban saya juga sederhana, kita harus belajar. Sekali lagi, sama-sama dengan saya berkata, saya harus belajar. Sama-sama bilang sama saya harus belajar memiliki kapasitas kepuasan diri. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui perikop yang kita baca, kita akan belajar dari seseorang yang telah belajar dan memiliki kapasitas kepuasan diri ini. Jadi sekali lagi, kita akan belajar dari seseorang yang telah memiliki kapasitas kepuasan diri ini. Dan siapakah dia? Jawabannya adalah Rasul Paulus. Mengapa Rasul Paulus? Karena Rasul Paulus adalah orang yang menulis kitab Filipi ini. Perikop yang kita baca, ini merupakan tulisan Rasul Paulus sendiri. Karena itu kita bisa menyimpulkan bahwa Rasul Paulus adalah contoh dan teladan yang tepat yang ditampilkan oleh Alkitab ketika kita mau berbicara dan belajar tentang kapasitas kepuasan diri. Nah, mengapa kita harus belajar dari Paulus? Yang pertama, karena Paulus itu sudah mengalami dinamika kehidupan dunia yang sangat ekstrim. Mengapa saya bilang ekstrim? Karena dia itu sebelum mengenal Kristus, dia adalah seorang yang terpandang. Dia adalah orang yang pintar. Dia punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Tetapi pengalaman-pengalaman di luar kekristenannya juga merupakan pengalaman-pengalaman yang ekstrim, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan ketika dia menjadi anak Tuhan, maka dia juga mengalami dinamika kehidupan rohani yang sangat ekstrim. Ia tadinya seorang penganiaya jemaat, maka ia menjadi seorang rasul. Tadinya dia membenci Kristus, dia membenci murid-murid Kristus, dia membenci pemberitaan tentang Injil, maka setelah dia mengenal Kristus, dia menjadi penginjil dan rasul yang luar biasa. Alkitab mencatat dia pernah disiksa, didera, dia pernah mengalami karam kapal, dia pernah ditangkap, dia pernah masuk dalam penjara, dia pernah hampir tenggelam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini merupakan pengalaman rohani yang sangat ekstrim yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Dan yang ketiga, kita bisa juga belajar dari Paulus karena ketika Paulus menyampaikan pelajaran tentang kapasitas kepuasan diri ini yang tercatat dalam Filipi pasal yang keempat ini, itu ia tulis ketika ia sedang berada di dalam penjara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah yang membuktikan mengapa kita harus belajar dari Rasul Paulus. Dia punya kehidupan yang dinamikanya sangat ekstrim dan dia juga telah membuktikan perjalanan kehidupannya bahwa ia menjadi sosok yang patut untuk kita teladani. Ia berkata, ikutilah teladanku. Ia berani berkata seperti itu. Oleh sebab itu, Alkitab mengizinkan kita supaya kita belajar dari Rasul Paulus ini, Bapak Ibu Saudara. Untuk mengingatkan apa? Yang pertama, untuk mengingatkan kita bahwa kita harus sadar bahwa apapun keadaan kita saat ini, maka ini belum merupakan akhir dari perjalanan atau cerita kehidupan kita. Saya ulangi sekali lagi. Belajar dari Paulus tentang kapasitas kepuasan diri ini membuat kita menyadari bahwa apapun keadaan kita hari ini, maka itu belum merupakan akhir dari cerita kehidupan kita. Kita tahu bahwa kita punya pengharapan akan hari esok. Dan kalau hari ini kita mengalami situasi yang sulit, kalau hari ini kita dianiaya, kalau hari ini kita mengalami ketidakadilan, maka ini bukan akhir dari cerita kehidupan kita. Kita tahu bahwa ada hari esok, ada pengharapan yang baik di dalam Tuhan yang bisa kita raih, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, mengingatkan kita untuk apa? Yang kedua adalah mengingatkan kita untuk tetap tegak berdiri. Sama-sama bilang sama saya, tegak berdiri. Kita harus tegak berdiri dan juga melangkah, bahkan kita harus berlari ke depan untuk menuju pada panggilan sorgawi. Sekali lagi saya ulang, mengingatkan kita
Ketika kita belajar tentang Rasul Paulus, situasinya dan kapasitas kepuasan dirinya, mengingatkan kita supaya kita tegak berdiri dan selanjutnya tetap melangkah, bahkan kita berlari ke depan menuju panggilan sorgawi. Ini penting Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita memiliki kapasitas kepuasan diri, ternyata bisa membuat kita tetap tegak berdiri, melangkah, berlari menuju panggilan sorgawi. Dan Rasul Paulus sudah membuktikannya dalam Alkitab tercatat. Dan yang ketiga, mengingatkan kita untuk apa? Mengingatkan kita bahwa Tuhan itu selalu bekerja di dalam diri kita. Sekali lagi, Tuhan bekerja di dalam diri kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan bekerja di dalam diri saya. Tuhan bekerja di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan akan menyingkapkan kepada kita kapasitas kita yang sesungguhnya. Ketika Tuhan bekerja di dalam diri kita, maka kita tahu bahwa Tuhan itu akan menyingkapkan besarnya kapasitas kita. Kalau kita tidak pernah memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan, kalau kita tidak percaya bahwa Tuhan itu bekerja di dalam diri kita melalui setiap proses kehidupan, baik itu susah atau senang, maka kita tidak tahu bahwa ternyata kita punya kapasitas diri kita yang sebelumnya kita tidak tahu. Dan Tuhan menyingkapkannya kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak pernah bayangkan sebelum ada pandemi COVID-19 ini, kita tidak tahu apa itu protokol kesehatan, kita tidak peduli dengan menjaga kebersihan kita tidak peduli dengan pergaulan kita tidak peduli dengan ada penyakit yang begitu berbahaya. Tetapi ternyata ketika pandemi ini datang, kita bukan hanya menghadapi satu masalah, tetapi banyak masalah terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak menyadari bahwa firman Tuhan yang berkata Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan, itu sedang digenapi. Sebab Tuhan sedang bekerja di dalam diri kita. Sehingga akhirnya kita baru tahu bahwa kita punya kapasitas yang ternyata Tuhan mau singkapkan. Tuhan proses, Tuhan bentuk kita sampai kita tahu bahwa ternyata melewati krisis yang kita hadapi, Tuhan sedang menunjukkan kepada kita bahwa kita punya sesuatu, kita punya potensi yang kita tidak pernah tahu sebelumnya dan sekarang bisa menentukan hari depan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana kita belajar memiliki kapasitas kepuasan diri ini. Meskipun tadi kita sudah tahu bahwa kita harus belajar, tetapi bagaimana kita belajarnya supaya kita memiliki kapasitas kepuasan diri. Dan kita tahu ini sangat penting. Yang pertama, kita belajar sementara kita menjalani kehidupan. Sekali lagi, kita belajarnya ketika kita menjalani kehidupan. Jadi ini namanya learning by doing. Kita belajar sementara kita melakukannya. Paulus berkata apa? Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Perhatikan, ia berkata, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Paulus mengajarkan kepada kita, sementara kita menjalani kehidupan ini, kita harus belajar. Dan yang kita pelajari adalah, dari prinsip Paulus ini adalah mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ketika kita mulai belajar, oh iya ya saya harus mencukupkan diri dengan segala keadaan. Saya tahu saya tidak diberi banyak misalnya. Saya tahu saya tidak seganteng artis misalnya. Saya tahu saya tidak sepintar mereka yang profesor. Saya tahu bahwa saya tidak seahli mereka yang ahli misalnya. Oleh sebab itu kita harus belajar untuk mencukupkan diri. Atau mungkin kita berkata saya tidak kaya seperti konglomerat. Ada orang-orang yang memang lahirnya sudah kaya. Ada orang-orang yang memang dipercaya dengan sebuah kekayaan yang besar, tetapi mungkin kita tidak, atau mungkin kita memang kaya, tetapi kita punya kekurangan juga. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, entah itu kita punya kekurangan, entah itu kita punya kelebihan, entah itu kita memiliki ketidaksanggupan, atau kita punya kekuatan dan kelimpahan, kita harus belajar untuk mencukupkan diri Bapak Ibu Saudara. Yang menjadi persoalannya adalah kita tidak mengerti atau kita tidak paham bahwa ternyata yang diberikan Tuhan itu cukup bagi kita. Sama-sama bilang sama saya, yang diberikan Tuhan itu cukup bagi kita. Alkitab mengatakan bahwa setiap kita diberikan sesuai dengan kemampuan kita. Kita diberikan sesuai dengan kapasitas kita. Dan itu cukup buat kita menjalani kehidupan kita. Kita belajar
sementara kita menjalani kehidupan ini. Setiap hari kita harus belajar, Bapak Ibu Saudara. Kita bangun pagi, kita harus selalu belajar melihat keadaan yang kita hadapi, dan kita berkata, kasih karunia Tuhan itu cukup buat saya. Saya punya suami, saya punya istri, saya punya anak-anak, saya punya mata, saya punya telinga, saya punya tangan, saya punya pekerjaan, saya punya iman, maka itu cukup buat kita untuk belajar memiliki kapasitas kepuasan diri ini. Kalau kita bangun pagi, lalu kemudian kita berkata, aduh saya hari ini masih kekurangan, aduh hari ini saya masih belum berhasil, aduh hari ini saya nggak ada semangat. Maka yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kita tidak bisa melihat potensi kita. Kita tidak bisa melihat janji kepastian kemenangan dan keberhasilan. Kita tahu bahwa Tuhan itu tidak mungkin tidak memberikan sesuatu kepada kita. Kalau kita bisa hidup, berarti ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita eksplor, untuk kita gali, supaya kita bisa menggunakannya itu sebagai modal menjalani kehidupan kita. Firman Tuhan mengingatkan, hitunglah berkat Tuhan, kau akan kagum akan kasih dan kuasa-Nya. Bangun pagi, kita bisa bersyukur untuk banyak hal. Kita beri nama untuk setiap berkat Tuhan, berkat keluarga, berkat ekonomi. Kita bangun pagi, kita masih lihat suami kita, terima kasih Tuhan, saya masih punya suami. Kita lihat istri, kita masih punya istri. Kita lihat anak, kita masih punya anak. Kenapa? Karena ada banyak orang justru mungkin kesulitan dengan apa yang tidak ia miliki. Dan ini kita miliki, Bapak Ibu Saudara. Karena itu, jangan pernah kita berpikir bahwa kita itu kekurangan. Kita ini berlimpah dengan segala kebaikan. Firman Tuhan mengingatkan bahwa tidak ada sesuatu yang buruk yang dirancangkan Tuhan bagi kita. Dan tidak akan kita kekurangan sesuatu yang baik. Sebab kasih dan kemurahan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Paulus, dia pernah meminta 3 kali, ia berkata kepada Tuhan untuk mencabut atau mengambil duri dalam dagingnya. Tetapi Tuhan berbicara kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Justru dalam kelemahanmu lah kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Bapak Ibu Saudara, mampu nggak kita berkata kepada diri kita sendiri, saya betul punya kekurangan, saya betul punya kelemahan. Tetapi justru karena kekurangan dan kelemahan ini, membuat saya bisa bersyukur dan percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Amin Bapak Ibu Saudara, kita belajar sementara kita menjalani kehidupan. Apapun yang ada, yang melekat di dalam diri kita, situasi apapun yang terjadi dalam hidup kita, membuat kita harus belajar. Segala situasi itu membuat kita belajar untuk mencukupkan diri. Maka kita sudah punya modal awal untuk memiliki kapasitas kepuasan diri ini. Haleluya. Yang kedua, bagaimana kita belajar memiliki kapasitas kepuasan diri ini? Jangan pernah mencoba untuk membanding-bandingkan, sebab itu adalah kebodohan. Sekali lagi saya katakan, bagaimana belajar memiliki kapasitas kepuasan diri? Jangan pernah mencoba untuk membanding-bandingkan. Mengapa kita tidak boleh membanding-bandingkan? Sebab firman Tuhan berkata itu adalah kebodohan. Mungkin ini kelihatannya kasar ya Bapak Ibu Saudara, tetapi ini nasihat yang tegas. Kalau kita mau memiliki kapasitas kepuasan diri yang memang penting, yang harus kita miliki, maka kita tidak boleh mencoba untuk membanding-bandingkan. Itu adalah kebodohan. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 10 ayat 12. Paulus berkata, memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Ayat ini merupakan ungkapan dan pernyataan Paulus yang begitu tegas. Kelihatannya kasar, tetapi ini prinsip yang tegas. Ia berkata bahwa kalau ada orang yang membandingkan segala sesuatu, mengukur segala sesuatu dengan diri mereka sendiri, maka ia berkata bodoh mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kita bukan orang bodoh. Sama-sama bilang sama saya bukan orang bodoh. Sama-sama bilang sama saya orang berhikmat. Sama-sama bilang sama saya anak Tuhan. Amin. Kita anak Tuhan, kita diberikan hikmat dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan mencoba untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ketika kita bersyukur, maka kita tahu pada saat itu kita sedang tidak membandingkan situasi kita dengan situasi orang lain. Setiap orang punya cara yang berbeda untuk dibentuk dan diajar oleh Tuhan.
perjalanan kehidupan kita yang sudah kita lalui membuat kita menemukan ternyata pelajaran buat saya itu berbeda. Ketika kita melihat Tuhan Yesus dalam perjalanan memberitakan Injil, ia menyatakan tanda mujizat. Ada orang yang sembuh ketika ia memiliki sakit buta misalnya. Ada banyak cara Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit buta. Ada yang hanya ditumpangin tangan, ada yang diludahin, ada yang ludahnya jatuh ke tanah, diaduk-aduk, lalu kemudian dioleskan. Banyak sekali caranya. Ada banyak cara Tuhan menyembuhkan, melakukan mujizat. Ada yang harus ngomong saja, ada yang harus tumpang tangan, ada yang mesti dibawa keliling jalan-jalan dulu, dan lain sebagainya. Karena itu ini membuat kita menemukan bahwa cara Tuhan itu begitu kaya, begitu luar biasa, spesifik buat kita, supaya kita tidak membanding-bandingkan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ngelihat tetangga kita, lalu kemudian kita bilang sama suami kita, lihat tuh tetangga kita kayaknya hidup bahagia. Oh, lihat tuh saudara kita, kayaknya dia lebih enak hidupnya. Kalau kita membanding-bandingkan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, alangkah bodohnya kita. Ada pernyataan yang bilang apa? Rumput tetangga itu kelihatannya lebih hijau. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Kita seringkali berpikir bahwa rumput tetangga itu lebih hijau. Padahal belum tentu rumput tetangga lebih hijau. Memang bisa jadi kelihatannya lebih hijau. Tapi ternyata ketika kita mendekat, ternyata memang rumputnya rumput sintetis atau rumput palsu. Ya jelas lebih hijau. Rumput kita adalah rumput biasa atau rumput natural, rumput alami, rumput asli gitu ya kan. Nah, kita harus punya kemampuan untuk tidak membanding-bandingkan Bapak Ibu Saudara. Daud berkata, kejadianku dahsyat dan ajaib, jiwaku benar-benar menyadarinya. Pemazmur Asaf berkata bahwa ia melihat orang lain yang tidak kenal Tuhan, kok hidupnya kelihatannya baik-baik saja. Sedangkan aku yang hidupnya memelihara perintah Tuhan, hidup takut akan Tuhan, kok hidupnya seperti ini. Akhirnya dia menemukan ternyata ada perbedaan nasib, ada perbedaan hasil akhir. Orang yang memang takut Tuhan, upahnya pasti adalah kebenaran. Upahnya pasti adalah kehidupan. Upahnya adalah kekekalan. Dan orang yang tidak mengenal Tuhan, yang hidup semaunya, yang hidup jahat, yang hidup tidak takut akan Tuhan, meskipun kelihatannya dia kaya, meskipun kelihatannya dia baik, meskipun kelihatannya dia indah, tetapi dia tidak punya kepastian berkat anugerah seperti yang kita miliki, yang dikaruniakan Tuhan. Betul Bapak Ibu Saudara? Mohon maaf, kalau kita melihat ada orang yang mungkin hartanya lebih banyak, belum tentu dia lebih bahagia. Demikian juga ketika kita melihat orang yang mungkin kekurangan, belum tentu dia menderita. Dan kita juga bisa mengerti bahwa ternyata perjalanan kehidupan masing-masing kita itu berbeda. Tetapi Tuhan mau supaya kita tidak menjadi bodoh dan tidak membanding-bandingkan. Kita berjuang, kita lakukan bagian kita tahu ada yang spesial di dalam diri kita maksimalkan. Kita tidak mencoba untuk menilai diri kita dan membandingkannya dengan orang lain, maka kita tahu dari situ Tuhan akan memproses kita sampai kita menemukan bahwa Tuhan menyingkapkan potensi ini adalah modal yang kuat untuk menghadapi situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita belajar memiliki kapasitas kepuasan diri ini. Yang ketiga, ketahuilah bahwa apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan kita. Sekali lagi, yang ketiga, untuk belajar memiliki kepuasan diri ini, kita harus benar-benar mengetahui apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan kita. Kalau saya bertanya, tahu apa tidak Bapak Ibu Saudara yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu Saudara sekalian masing-masing? Kita berkata bahwa saya tahu apa yang saya butuhkan. Tetapi belum tentu bahwa itu yang benar-benar menjadi kebutuhan kita. Sekali lagi, bisa saja kita berkata, saya tahu apa yang saya butuhkan. Saya tahu apa yang saya mau. Tetapi bisa saja ternyata kita tidak tahu apa yang benar-benar kita butuhkan. Tetapi ketika kita tahu apa yang kita butuhkan, maka berlaku janji firman Tuhan yang berkata, sebab Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Siapa yang berkata ini? Yang berkata juga adalah Rasul Paulus. Dia berkata, Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi lihat perspektifnya Bapak Ibu Saudara. Paulus tidak berkata, aku tahu apa yang kuperlukan dan Tuhan akan memberikan apa yang kuperlukan. Tidak. Paulus berkata, Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut apa? Menurut kekayaan dan kemuliaannya.
Jadi bukan menurut aku. Paulus memberikan sebuah teladan yang luar biasa buat kita, supaya kita tuh tahu betul-betul apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita seringkali jatuh dalam pencobaan, kita seringkali gagal, kita seringkali justru malah berbuat dosa, karena kita pikir ini kebutuhan kita, padahal ini merupakan jebakan. Ini merupakan pencobaan yang bisa membuat kita justru melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, dan melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Ketika kita tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita bisa belajar ada rancangan dan kehendak Tuhan yang lebih baik dari apa yang saya perlukan. Nah, yang Tuhan sediakan buat kita adalah apa yang kita butuhkan. Sekali lagi saya katakan, yang Tuhan sediakan buat kita adalah apa yang kita butuhkan. Yang Tuhan sediakan bukan apa yang kita inginkan. Yang Tuhan sediakan bukan apa yang kita senangi. Yang Tuhan sediakan bukan apa yang menjadi keserakahan kita. Seringkali kita ini dimotivasi, digerakkan dengan apa yang kita inginkan. Kita digerakkan dengan apa yang menyenangkan hati kita, apa yang menyenangkan diri kita. Dan kita digerakkan oleh keegoisan kita, keserakahan kita. Dan kita menyebut apa yang kita inginkan, apa yang menjadi kesenangan kita, apa yang menjadi keegoisan dan keserakahan kita sebagai kebutuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Ini persoalannya. Mengapa kita tidak bisa memiliki kapasitas kepuasan diri? Karena kita berpikir bahwa yang kita butuhkan adalah semua yang saya inginkan, semua yang menjadi kesenangan saya, dan semua yang menjadi keegoisan saya. Padahal itu bukan kebutuhan kita. Sekali lagi, apa yang kita inginkan, apa yang menjadi kesenangan kita, apa yang menjadi keegoisan dan keserakahan kita, itu bukan yang menjadi kebutuhan kita. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya kita butuhkan setiap saat, setiap musim, dan setiap waktu dalam hidup kita? Sekali lagi, ini pertanyaannya. Tahukah Bapak Ibu Saudara apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu Saudara dan saya di setiap saat, setiap musim, setiap waktu kehidupan kita? Adalah sebuah keindahan buat kita bahkan ketika kita tidak tahu apa yang kita perlukan, Bapak Ibu Saudara. Mungkin pertanyaan ini atau pernyataan ini maksud saya pernyataan yang membingungkan. Ada kalanya bahkan sebuah kelegaan dan keindahan ketika kita tidak tahu apa yang kita perlukan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya berani berkata begitu? Itu bukan menentang firman Tuhan. Karena yang benar-benar tahu kebutuhan kita itu adalah Tuhan. Sekali lagi saya katakan, yang benar-benar tahu kebutuhan kita itu Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, saya tahu apa yang saya butuhkan. Saya butuh rumah, saya butuh jodoh, saya butuh uang, saya butuh jalan, saya butuh berkat, saya butuh kesehatan, dan lain sebagainya. Mungkin kita berkata itu yang menjadi kebutuhan kita. Dan kita berkata ini masuk akal semua kok, ini tidak berlebihan. Saya tidak minta kekayaan, saya tidak minta jadi raja, saya tidak minta jadi presiden. Saya tidak minta untuk menjadi orang-orang tertentu. Saya hanya meminta, saya punya rumah, saya punya mobil, anak-anak saya sehat. Mungkin kita berkata seperti itu, betul. Betul, mungkin itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, apa yang kita butuhkan. Tetapi izinkan saya saat ini secara pelan-pelan, tetapi tegas berkata, yang benar-benar tahu kebutuhan kita adalah Tuhan. Mengapa hanya Tuhan? Karena tadi saya katakan, kita seringkali bisa salah dengan apa yang kita anggap sebagai kebutuhan kita. Kita bisa salah dengan apa yang kita anggap sebagai keperluan kita. Padahal Tuhan itu tahu keperluan kita. Ketika anak kita minta sesuatu, misalnya anak kita masih kelas 6 SD, lalu kemudian dia berkata, "Pak, boleh nggak saya minta mobil?" Pertanyaannya, apakah anak 6 SD sudah boleh dibelikan mobil? Tentu dia berkata, tapi saya perlu, saya mau. Orang lain punya, masa saya nggak boleh? Bukan seperti itu kan yang kita akan berikan. Yang kita akan berikan adalah apa yang dia butuhkan. Dia belum membutuhkan mobil. Kalaupun dia membutuhkan mobil, bukan mobil untuk dia gunakan. Karena dia masih sekolah, belum cukup usia untuk mengendarai mobil, untuk memiliki SIM, Bapak Ibu Saudara. Karena itu, ini mengajarkan kepada kita, seringkali kita minta sesuatu yang memang sebetulnya bukan kebutuhan kita. Itu sebabnya anak-anak bisa marah sama orang tua, ngambek. Papa jahat, papa nggak kasih seperti apa yang saya minta. Padahal Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang tahu kebutuhan anak kita adalah kita. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Kemampuan kita, intelektual kita, pengetahuan kita lebih tinggi dari anak-anak kita.
Tidak mungkin kalau dia sakit batuk, kalau dia lagi pilek, dia minta es krim, dia minta minuman dingin, kita berikan Bapak Ibu Saudara. Kita tahu apa yang dia butuhkan. Dia tidak tahu betul-betul apa yang dia butuhkan. Betul ada masanya anak-anak bertumbuh dewasa seperti kita, bertumbuh dewasa makin mengerti. Oh ternyata yang kebutuhan saya itu seperti ini, yang prioritas itu seperti ini. Nah itu butuh proses. Tetapi pada akhirnya kita mengetahui bahwa yang betul-betul tahu kebutuhan saya itu adalah Tuhan. Makanya Paulus bilang apa? Yang disediakan Tuhan adalah apa yang kita perlukan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Pemazmur berkata, Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Inilah yang menjadi prinsip tentang kapasitas kepuasan diri. Mengapa? Karena yang benar-benar tahu kebutuhan kita adalah Tuhan. Itulah sebabnya saya simpulkan di akhir khotbah ini, yang menjadi kebutuhan kita, yang pertama, yang utama, yang pasti benar adalah Tuhan sendiri. Sekali lagi, yang menjadi kebutuhan kita adalah Tuhan. Hanya Tuhan yang menjadi kebutuhan kita. Makanya Daud berkata apa? Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Artinya, kalau Tuhan yang menjadi hasratnya, kerinduannya, kebutuhannya, dan yang utama, maka ia tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Kalau kita memiliki Tuhan, berarti kita memiliki segalanya. Kita hanya berpikir bahwa segalanya itu lebih penting. Makanya Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Oleh sebab itu ini merupakan sebuah kesimpulan. Kita tidak tahu apa yang benar-benar menjadi kebutuhan kita. Kita hanya tahu bahwa Tuhan yang tahu kebutuhan kita. Oleh sebab itu keputusan kita adalah menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang utama menjadi kebutuhan kita. Ketika kita berkata Tuhan adalah gembalaku, kita harusnya diingatkan bahwa kita perlu untuk memiliki kapasitas kepuasan diri. Kapasitas kepuasan diri ini dimulai ketika kita berkata Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Inilah yang menjadi kesimpulan kita. Tuhanlah yang menjadi kebutuhan kita setiap saat, setiap musim, setiap waktu. Jika Bapak Ibu Saudara bertanya, apa yang saya butuhkan di season atau di musim yang sulit ini? Tuhan. Apakah yang kita butuhkan di setiap saat atau keadaan yang kita hadapi? Tuhan. Apa yang kita butuhkan di sepanjang kehidupan kita? Tuhan. Pemazmur katakan hanya dekat Allah saja jiwa kita tenang. Itulah sebabnya ketika kita berkata bahwa Tuhan adalah kebutuhanku, Tuhan adalah gembalaku dan tak akan kekurangan aku. Ini merupakan bukti bahwa kita punya kapasitas kepuasan diri yang membuat kita mengerti bahwa bukan soal apa yang kita butuhkan, tetapi ini soal bagaimana menempatkan diri kita di hadapan Tuhan. Menempatkan Tuhan sebagai gembala kita, sebagai segala-galanya buat kita, sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita menjadikan Tuhan segala-galanya yang utama dalam kehidupan kita, maka berlaku firman Tuhan, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan, tidak ada yang rahasia bagiku. Dan Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kapasitas kepuasan diri harus kita kenali dan harus kita miliki dalam kehidupan kita. Karena itu akan menentukan banyak hal untuk masa depan kita. Berhasil atau gagalnya kita, menang atau kalahnya kita, selamat atau tidaknya kehidupan kita. Ini ditentukan dari kapasitas kepuasan diri. Kapasitas kepuasan diri dimulai ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita dan tak akan kekurangan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Doa saya buat setiap jemaat sekalian supaya kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus, sehingga pengenalan akan Kristus membuat kita semakin dewasa dan membuat kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan menjadikan Dia sebagai pusat segala sesuatu dalam kehidupan kita. Maka kita tahu semuanya akan ditambahkan kepada kita. Dunia mencari apa yang dunia inginkan, tetapi Kristus berkata semua itu memang dicari dunia, tetapi engkau akan memperoleh kehidupan yang kekal. Inilah yang menjadi kepastian. Kita punya standar moral kehidupan kekristenan yang jauh lebih tinggi dari dunia.
Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus jadi anak Tuhan yang tetap tegak berdiri, melangkah, dan berlari menuju panggilan sorgawi. Kita tahu Tuhan sedang bekerja di dalam diri kita, dan ini belum akhir dari cerita kehidupan kita. Kita tahu bahwa ada sesuatu yang lebih baik, yang lebih dahsyat di depan kita yang disediakan Tuhan bagi kita. Karena itu jangan menyerah, tetap kuat, tetap berdiri, maju terus di dalam Tuhan. Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena hari ini kami dengar firman Tuhan dan diteguhkan kembali. Bahwa Tuhan, Engkau punya kepastian kepada kami bahwa ketika kami menjalani kehidupan kami dengan takut akan Tuhan dan menjadikan Kristus sebagai yang utama, menjadikan Kristus Tuhan kami sebagai gembala kami yang baik, maka kami tidak akan kekurangan segala sesuatu yang baik. Tuhan, ampuni kami kalau dalam kehidupan kami menganggap bahwa segala yang kami butuhkan, kami perlukan, harus kami dapatkan. Padahal hanya Tuhan yang tahu kebutuhan kami. Karena itu kami mau berserah, karena itu kami mau belajar, supaya kami mengetahui apa yang betul-betul menjadi kebutuhan kami. Dan kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang akan menyediakan menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Jika ada di antara jemaat sekalian yang sakit, maka hari ini hamba-Mu, kami sepakat berdoa memohon kesembuhan. Jika ada di antara mereka yang hari ini punya masalah keluarga dan rumah tangga, kiranya kasih damai sejahtera dan kemampuan dari Tuhan memulihkan keadaan rumah tangga. Kalau di antara mereka yang sedang bergumul untuk masalah ekonomi, membutuhkan terobosan-terobosan menghadapi situasi krisis ini, kiranya hikmat, mujizat dari Tuhan menyertai setiap jemaat Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang mengalami ketidakadilan, biarlah Tuhan Engkau menjadi pembela mereka. Jika ada di antara mereka mengalami kedukaan, biarlah Tuhan menghiburkan dan menguatkan mereka. Kami percaya bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, izinkan kami juga berdoa saat ini buat kehidupan pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja ini. Kami berdoa Tuhan, mohon Engkau memberkati sehingga setiap jemaat Tuhan di masa-masa seperti ini boleh tetap bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus melalui pelayanan yang disampaikan oleh gereja. Setiap jemaat Tuhan dimampukan untuk menghadapi segala situasi. Bapak, kami berdoa juga Tuhan, Engkau memberkati Gembala GB Glo Bandung, Bapak Pendeta Glenn Latuheru dan keluarga. Tuhan juga menyertai, memberkati hamba-Mu bersama-sama dengan seluruh tim pelayanan yang Tuhan percayakan di gereja ini. Kami mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mengucap syukur karena kita tahu hidup kita ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Hidup kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Hidup kita ada dalam pembelaan Tuhan. Itu sebabnya kita bersyukur karena firman Tuhan hari ini sudah menguatkan kita. Terima kasih buat hambanya Pendeta Guntur Karamoy dari Glo Pusat, ya kan, Tamrin Residen sudah memberkati setiap kita untuk tetap terus bertumbuh dalam kebenaran. Dan kita percaya Tuhan yang memberkati hambanya Pendeta Guntur Karamoy dan pelayanan. Dan bersama dengan istri dan anak-anak Tuhan Yesus memberkati. Nah puji Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita juga akan kembali memberikan korban syukur kita. Kita memberi dengan sukacita karena kita percaya hidup kita ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Betul, kita ada di rumah kita masing-masing, tapi kita mau memberi dengan sukacita sebab apa yang kita punya itu berasal daripada Tuhan. Kita memberi dengan sukacita. Saya berdoa sehingga setiap kita boleh mengalami kuasa Tuhan. Kita berdoa untuk memberikan persembahan kita. Bapa, dalam nama Yesus, kembali kami datang bersyukur kepada Tuhan. Sebab firman sudah kami dengar. Kami bersyukur lawatan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan melalui firman-Mu. Kami percaya yang sakit sudah dijamah Allah, sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang berbeban berat diberikan kelegaan di dalam nama Yesus. Bahkan saat yang indah juga bagi setiap kami Allah, untuk memberikan korban syukur kami. Kami melihat tidak ada lagi pundi-pundi yang diedarkan, tapi kami menabur dengan sukacita karena kami mengerti kami tidak mau datang ke hadapan Tuhan dengan tangan yang hampa. Kami mau datang dengan mengucap syukur kepada Tuhan sebab kami mengerti hidup kami berasal daripada Tuhan. Karena itu kami umat Tuhan memberi dengan sukacita. Baik umat Tuhan yang memberi persembahan yang ada maupun setiap mereka yang mengembalikan persepuluhan yang ada. Berkat Tuhan ada, kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan setiap mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memberi dengan sukacita. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Sambil Bapak Ibu memberikan persembahan dengan transfer bank,
Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman penting gereja kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Yang pertama, bantu dalam doa. Karena beberapa minggu ke depan kita akan merencanakan ibadah onsite, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tapi kita buat secara dua ya kan. Ibadah yang pagi tetap ada, jam 6 pagi tetap ada. Tapi ibadah sore kita akan adakan jam 5 sore, saudara yang dikasih dalam Tuhan, di Geraha Cahaya Mulia, jam 5 sore, Jalan Terusan Pasir Koja nomor 365. Bantu dalam doa. Dan beberapa hari, mungkin beberapa minggu ke depan kita akan kembali ibadah onsite. Karena itu saya rindu setiap kita boleh kembali berkumpul di rumah kita ya kan. Kembali berkumpul di rumah Tuhan, maksud saya kita kembali bisa saling menguatkan, saling menegur sapa. Tapi tetap menjalankan prokes ya saudara dikasih dalam Tuhan. Pakai masker, jaga jarak, dan sering-sering cuci tangan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, pengumuman selanjutnya yang pertama itu tadi, yang kedua, ibadah doa pagi tetap ada jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Setiap hari, dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, saya adakan melalui Facebook saya, Glenn Latuheru, dan Zoom, saudara dikasih dalam Tuhan. Juga ada renungan singkat yang saya bagikan setiap hari buat setiap jemaat Tuhan di dalam akun YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan yang rindu untuk bertumbuh, Bapak Ibu bisa subscribe akun channel YouTube saya, Glenn Latuheru, sehingga setiap kita terus mendapat notifikasi dan untuk tertanam dalam firman Tuhan lebih lagi. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita kembali datang kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena ibadah Raya Minggu Lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami boleh mengikutinya dengan sukacita. Kami mengikuti dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Karena kami belajar untuk menghormati hadirat Tuhan di rumah kami. Karena itu ya Tuhan Yesus, bersepakat kami bersatu hati berdoa buat gerejamu, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center Bandung ini, yang ada oleh karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Allah memberkati, Allah memelihara, Allah meneguhkan setiap umat gembalaan yang ada, sehingga setiap mereka terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bahkan kami terus berdoa untuk rencana pembukaan ibadah onsite. Tuhan campur tangan, sehingga setiap umat Tuhan boleh kembali berkumpul, dan kami kembali bersukacita memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat gembala senior kami, Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong bersama dengan Ibu Renda. Ketiga anak kekasih yang ada, anak menantu cucu yang ada, kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan memelihara, tangan Tuhan memberkati. Kekuatan daripada Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak yang baik. Pada akhirnya hambamu berdoa mengucapkan berkat buat umat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu berjalan ini. Tuhan memberkati baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan di dalam nama Yesus. Tuhan yang menyertai, Tuhan nyatakan kasih kuasa Tuhan di dalamnya. Bahkan kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh maupun kelemahan iman, di dalam nama Yesus. Tangan Tuhan yang kuat, yang menopang, tangan Tuhan yang menguatkan, tangan Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, usaha, dagang, pekerjaan, bahkan rumah tangga dari anak-anak Tuhan, umat Tuhan diberkati dalam kuasa dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak. Pada akhirnya kami teringat akan bangsa kami. Kami mengasihi bangsa kami. Kami ada di dalam bangsa Indonesia. Kami ucapkan berkat. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia dilawat Tuhan. Dalam nama Yesus pemulihan terjadi daripada pandemi COVID ini. Dalam nama Yesus kami lihat kemajuan yang dahsyat terjadi atas bangsa kami. Pemimpin-pemimpin bangsa kami ucapkan berkat. Mulai dari Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri yang ada, Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, kami doakan di dalam nama Yesus kuasa Tuhan menopang dan menyertai. Bahkan Ketua KPK, Ketua BNPB, Ketua BNPT, di dalam nama Yesus Tuhan memberkati dengan hikmat dan takut akan Tuhan ada dalam hati dan hidup mereka. Bahkan kami berdoa juga ya Allah, mereka yang berdiri di garda terdepan, setiap dokter-dokter, suster-suster, perawat-perawat rumah sakit, kami ucapkan berkat. Tuhanlah yang menyertai, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menopang. Sehingga pada akhirnya mereka tetap kuat, mereka tetap sehat, mereka tetap terus maju sebagai garda terdepan di masa-masa pandemi ini. Tuhan, pulihkan bangsa kami. Terima kasih Bapak yang baik. Pada akhirnya kami bersyukur buat ibadah Raya Minggu Lawatan Allah di rumah kami masing-masing. Kami dikuatkan, kami diteguhkan. Kami menerima kasih kuasa kemurahan Tuhan dinyatakan di rumah kami masing-masing. Karena itu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, di rumahmu masing-masing, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita yang sudah menerima berkat Tuhan berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom, shalom, haleluya. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah. Kau yang memperluas daerah kami dan memperluas daerahku. Haleluya. Oh, dan kiranya Tuhan, amin, tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa kamu, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap umat Tuhan. Selamat hari Minggu. Shalom, shalom.